teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengganti tema atau theme di blog yang menggunakan platform WordPress. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah berkunjung ke blog saya ini, indriaryatna.com, sekarang tampilannya berbeda ya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu saya menggunakan tema dari WP Astra. Cuman karena ada beberapa error-error yang berkali-kali saya temui terutamanya itu saat mengupdate widget atau sidebar. Nah, saya juga sudah berusaha berkomunikasi dengan WP Astra tentang error-errornya, dan dari jawaban WP Astra dari sana memang tidak ditemukan adanya error. Cuman saat dipasang di blog saya itu saya menemukan error lagi, dan itu berkali-kali. Jadi kemudian saya mengganti tema dari WP Astra menjadi yang sekarang ini saya menggunakan Generate Press atau GP. Lebih mudah disingkat pakai GP gitu ya, biar nggak salah-salah ucap gitu. Nah, ini tampilan blog saya yang terbaru yang menggunakan GP seperti ini. Kalau dari sisi clean-nya, ini clean menggunakan Generate Press dan juga navigasinya oke. Lalu sidebar-nya juga nggak ada masalah, saya pasang. Dan ini menggunakan tema GP yang premium. Jadi teman-teman bisa mencoba Generate Press itu yang free, cuman memang tidak semua fitur bisa digunakan. Lalu untuk yang premium ada banyak ada banyak template, starter template yang bisa teman-teman pilih. Contohnya seperti ini. Nah, yang blog Indri Aryatna tadi menggunakan starter template yang mana ya? Sebentar. Starter template. Bukan, sebentar. Menggunakan starter template yang ini, yang webdev. Cuman saya customize dari mulai warna, lalu font. Ini fontnya menggunakan Oxygen, template asalnya. Lalu ini color palette-nya ungu, dan ini setelah di customize saya menggunakan warna-warna tanah atau warna-warna coklat. Lalu fontnya juga saya ganti logo, dan juga tampilan homepage-nya seperti ini. Ini menggunakan MailChimp, cuman karena saya tidak menggunakan MailChimp, saya menggunakan MailerLite. Jadi di sini saya ubah sedikit menjadi ini, subscribe YouTube channel, dan ada satu link ke tema GP di sini. Menggunakan Generate Press template atau tema ini, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan income tambahan sebagai affiliate atau afiliasi apabila teman-teman bisa menjual atau berjualan template ini menggunakan link afiliasi seperti ini. Ini punya saya, jadi harus registrasi dulu untuk afiliasinya, nanti apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui nanti akan dapat referral link seperti ini. Ini tampilan atau laman site library yang kita bisa pilih. Ada bisnis, e-commerce, blog, atau ini tampilan semuanya jadi satu, bisa dilihat di sini. Kalau mau lihat previewnya tinggal diklik seperti ini.
Nanti dia akan buka, kita bisa lihat nanti tampilannya kurang lebih seperti apa kalau kita memakai template ini di blog kita. Nah, yang satu lagi ini untuk Indri Aryatna dan yang menuliskan.com, saya juga ganti dari BP Astra menggunakan GP. Template-nya itu yang ini, yang split. Jadi previewnya seperti ini, dan hasilnya setelah di customize menjadi seperti ini, menuliskan.com. Ini juga pakai GP. Cuman untuk tampilan home-nya belum sempat saya rubah-rubah, masih asli. Cuman merubah font, lalu palet warna, kemudian footer seperti ini. Lalu untuk menu juga ini saya rubah. Jadi ini langsung ke kategori. Ini kontak. Dan ini logonya ada di tengah-tengah seperti ini. Nah, supaya teman-teman blogger tahu bagaimana caranya untuk mengganti tema atau mengupload tema yang baru di blog yang berbasis WordPress, ini saya mau coba ganti tema di blog saya yang ini, yang prodigitalmom.com. Jadi ini menggunakan Blocksy yang free account Blocksy. Dan ini saya akan coba ganti menggunakan GeneratePress yang premium, GP premium. Nanti jadinya seperti apa? Kita masuk langsung dulu ya. Kita masuk ke WP admin. Kalau mau ini masuk atau mengupload tema. Saya sudah simpan atau download temanya yang berbentuk zip file. Jadi kalau teman-teman membeli yang premium, itu nanti ada di sini. Kita bisa menggunakan semua fitur GP yang premium. Seperti theme builder-nya ini ada pilihan apakah menggunakan Gutenberg atau Elementor atau Beaver Builder, itu bisa. Lalu kita bisa pakai site library yang sudah ada, tinggal di customize. Dan ini kita bisa customize lebih, seperti header-nya bisa diganti-ganti. Lalu ada off canvas, ini yang untuk mobile menu. Ini bisa pilihan infinite scroll atau page, seperti itu, masonry, archive, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan. Ini harganya masih promo sampai kapan ya? Mungkin sampai akhir tahun atau Januari, kurang tahu. Nah, ini harganya $47, harga promo di tahun pertama, nanti tahun selanjutnya balik ke $59. Oke, kita langsung masuk saja ke dashboardnya WP Admin Pro Digital Mom. Ini sebelumnya saya menggunakan tema atau template Blocksy yang free. Kemudian saya mau ganti tema menggunakan GP yang premium. Jadi saya masuk ke plugin, lalu add new plugin. Atau kalau mau plugin-plugin yang sudah ada bisa di nonaktifkan atau deaktif terlebih dahulu. Ini saya upload dulu yang GP premium. Nah, ini tidak usah diekstrak, langsung diklik open atau diseret ke sini, lalu diinstal. Nah, kalau sudah diinstal lalu diaktifasi atau klik activate plugin, kemudian nanti tinggal kita masukkan key atau license-nya. Sebentar, ini yang Blocksy saya deaktif dulu, yang lainnya juga biar tidak tabrakan. Nah, ini setelah diinstal pluginnya, lalu diklik temanya, karena tadi hanya plugin dan ini temanya harus diinstal yang tema GP. Nah, seperti ini, lalu diaktifasi, tunggu sebentar.
Ini sudah aktif temanya, kalau mau di customize langsung bisa. Cuman ini kita lihat dulu di sini, kita mau masukkan license atau premium license-nya. Ini masuknya dari account. Ini license key-nya sudah saya update dengan yang license key terbaru. Ini kita bisa mengaktifkan modul, mau diaktifkan semua atau hanya beberapa bisa. Ini saya harus aktifkan karena ada toko online di sini. Nah, ini sudah. Lalu kalau sudah, kita bisa import atau pakai tampilan dari site library kalau teman-teman mau menggunakan ini. Nah, ini kalau ada yang existing site import itu harus di delete dulu, jadi nanti tampilannya nanti akan sesuai dengan site library ini, jadi lebih clean. Nah, ini kita bisa pilih dari sini. Sebentar, saya mau pilih dulu ya. Nah, saya mau coba template atau site library yang ini. Tinggal diklik, lalu ini plugin yang dibutuhkan, nanti otomatis dia akan install sendiri kalau belum ada di plugin kita. Klik get started seperti ini. Nah, ini ada ada pilihan, lalu kita harus centang atau klik ini. Kalau ini belum diklik, nggak bisa kita import. Nah, ini dimulai. Tunggu sebentar. Setelah beberapa saat importnya sudah komplit dan sudah selesai, kita bisa view site, tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini, masih semrawut. Menunya juga masih amburadul, acak-adut karena masih campur dengan yang tema asli dan yang menu yang di Pro Digital Mom. Jadi kita memang harus mengulik dan benerin tampilan di homepage maupun di page-page lainnya seperti ini. Seperti misalnya nah, ini perlu dibenerin semua. Mari kita mulai dari laman home. Ini ada dua. Home-nya yang mana yang mau dipakai. Ini kan tampilan yang Blocksy tadi. Jadi ini kita bisa edit lalu masukin ke draft. Supaya nanti tidak ada dua laman yang jadi satu di tampilan home. Nah, ini cukup di switch to draft. Jadi nanti dia tidak akan tampil lagi untuk laman yang ini. Kita lihat lagi tadi yang mana ya? Pro Digital Mom. Ini ada banyak suara mercon. Mercon tahun baru. Buat teman-teman yang mendengarkan ini, saya rekamannya ini di tanggal 1 Januari 2022 jam 12:12. Wah, keren ini. Nah, nih kelihatan tanggal sama jamnya. Jadi buat teman-teman, selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita bisa sama-sama bertambah sukses. Amin. Oke, ini yang tadi sudah masuk ke draft, cuman masih tampil, jadi kita harus benerin dari menunya. Kita ke dashboard, ke WP admin lagi, kita ke appearance, lalu kita ke menu. Buat kita benerin tampilan menunya. Nah, ini menunya yang main menu. Ini ada banyak yang harus kita benerin. Ini tadi yang sudah masuk draft kita remove. Lalu kita bisa cek ini store, ini punya yang lama atau yang baru. Kita lihat dulu, cek. Ini yang baru. Jadi yang about yang ini kita remove. Lalu style kita remove. Kontak ini perlu dicek, yang baru tampilannya yang mana.
Ini yang lama, jadi ini yang di remove. Kalau sudah boleh di save menunya. Ini kita jadikan primary menu dan juga off canvas. Ini untuk tampilan di mobile atau di handphone. Save. Lalu kita lihat lagi tampilannya seperti apa. Nah, ini sudah oke, sudah benar menunya, tinggal kita benerin masing-masing dari page-nya, isinya ini, dan juga customize untuk warna dan fontnya. Untuk customize, kita mulai dari appearance, lalu customize, kita bisa pilih kita mau customize apa dulu nih. Misalnya mau customize, nah yang pertama kita bisa customize site identity atau identitasnya. Ini kita hide, kita sembunyikan biar di sini nggak kelihatan karena kita mau kasih logo. Nah, ini logonya di sini kita bisa select logo. Kita coba cari logo yang sudah pernah ada di sini. Ini contoh, kita pakai logo ini sementara. Kita di skip cropping dulu. Jadi nanti bisa kelihatan. Nah, ini masih terlalu kecil, nggak kelihatan. Nah, ini seperti ini, bisa digeser-geser untuk menentukan besar kecilnya logo kita. Nah, kira-kira seukuran sekian sudah cukup. Lalu di-publish. Kemudian setelah itu, kita perlu untuk layout. Nah, ini tergantung nih teman-teman mau menampilkan sidebar atau tidak. Jadi kalau di blog ini teman-teman mau menampilkan sidebar, dipilihnya yang ini, konten sidebar seperti ini. Atau sidebarnya di sebelah kiri bisa dicek atau diklik yang ini. Atau kalau tidak mau ada sidebarnya, ya dipilihnya yang no sidebar. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau yang sidebarnya di sebelah kiri, tampilannya seperti ini, tinggal klik dari customize di sini. Lalu kalau oke, mari kita publish. Kemudian kita ke tampilan blog, ini sudah oke. Ini nggak usah, ini tag juga nggak usah. Lalu kalau sudah bisa di-publish. Untuk footer, teman-teman bisa pilih apakah footernya itu terdiri dari berapa kolom. Jadi bisa 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, itu bisa disesuaikan. Atau kalau misalnya tampilan tema awalnya sudah oke, juga tidak usah diganti-ganti, tinggal nanti ganti konten isinya ini. Lalu setelah itu colors. Nah, ini di sini ada global colors. Ini adalah warna-warna yang digunakan di tampilan visual blog ini, di tema aslinya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan atau di-delete, kemudian ditambah palet warna sesuai dengan palet warna blog yang teman-teman pakai. Nah, ini saya menggunakan palet warna yang sudah saya prepare di Canva, di BrandKit. Nah, ini sekalian aja saya add BrandKit untuk prodigitalmom.com. Create. Nah, ini logonya. Tadi pakai logo yang prodigitalmom. Itu contohnya yang ini. Nah, ini contohnya pakai ini atau pakai ini, contoh saja karena nanti saya pengen bikin baru lagi. Lalu brand fontnya menggunakan ini
apa namanya, default di Canva itu menggunakan Open Sans, dan ini kalau teman-teman mau tahu ini menggunakan font apa, bisa pakai Word font. Ini pakai Lato ternyata. Jadi kalau teman-teman mau ganti, bisa ganti di brand kitnya ini, bisa pakai Lato. Mungkin yang bold dan yang berukuran agak besar. Lalu ini juga Lato untuk subheadingnya di terlalu kecil ya. Nah, ini badinya juga Lato, ukurannya 36 mungkin ya, nanti bisa disesuaikan. Nah, lalu ini dia generate langsung dari si logonya ini. Tapi kalau mau di remove bisa, atau di keep bisa, atau kita bisa tambahkan brand palette color sendiri. Jadi ini saya sudah ada, sebentar. Sekedar info teman-teman, kalau belum mempunyai pilihan warna atau palette warna untuk blog, bisa cari salah satunya di Canva atau juga di shutterstock.com. Ini ada banyak pilihan palet warna yang bisa dipilih. Jadi apakah mau pakai monokrom atau tetra. Tetra itu 3 ya, 3 warna kombinasi. Lalu triadik itu 3, tetra itu 4 ya. Lalu monokrom atau yang dia itu kontras, komplementari. Ada banyak pilihan. Nah, ini bisa dipilih mana yang sekiranya itu cocok dengan niche blog teman-teman, dan juga kalau misalnya niche keuangan itu biasanya pakai warna hijau yang dominan. Lalu kalau untuk girly atau fashion gitu, warnanya pink lembut dan pastel seperti itu. Nah, teman-teman bisa menentukan sendiri color paletnya mau pilih yang seperti apa. Nah, saya ingin atau mencoba mau pakai palet warna yang ini karena dia kontrasnya kelihatan dan juga warnanya itu tidak terlalu yang kalem-kalem banget gitu, karena memang Pro Digital Mom ini dia brandingnya itu nanti akan lebih ke sosial media dan khusus untuk mom blogger, jadi harus ada yang warna-warna tegasnya seperti ini. Nah, ini color paletnya sudah saya copy ke sini, ada 4 color palette. Lalu masuk ke customize di sini. Ini saya akan delete dulu yang biru-biru. Ini juga untuk yang putih ini juga biru, delete. Lalu saya pakai tadi warna yang nah ini warna yang untuk Pro Digital Mom, ini tinggal di copy. Nah, ini sudah saya copy. Kenapa ini biar tetap ada, karena ini penting untuk nanti teks di body atau teks di header atau heading. Ini kita publish dulu. Nah, ini untuk pilihan warna badinya kita bisa pilih untuk background, lalu untuk teksnya warna apa, lalu linknya warna apa. Nah, ini linknya saya mau pakai yang kuning, lalu hovernya itu yang warna yang pastel. Headernya default, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu ini navigasinya
navigasinya saya mau ganti ini, lalu ini oke, nggak apa-apa. Sub menunya juga saya ganti, jadi biar menggunakan global color yang baru. Button saya mau pakai ini. Konten yang biru-biru ini saya ganti dengan warna-warna palet yang baru. Lalu ini ada form, jadi teman-teman bisa mengedit semua warna itu dari satu sidebar ini, dari global colors sidebar ini. Bukan sidebar ya, tab. Nah ini widget, ini nggak ada yang diganti, dan ini title-nya oke. Background-nya mungkin saya mau pakai ini. Footer bar-nya juga background, text background-nya ganti ini. Oke, lalu di-publish. Kita lihat nanti ini tampilannya seperti apa setelah diganti-ganti. Nah, tampilannya sudah berganti warnanya, cuman tampilan kontennya belum. Jadi kita mau ganti ini tampilan homepage-nya. Setelah colors, teman-teman bisa kalau mau ganti typografinya atau fontnya bisa lewat sini, font manager. Ini tampilan awalnya menggunakan Lato. Teman-teman bisa add font kalau misalnya mau ganti menggunakan font yang lain, misalnya katakan Georgia gitu ya contohnya. Nah, Georgia ini kita bisa gunakan mungkin sebagai body atau side title atau menu di atas. Jadi kita bisa ganti fontnya ini, misalnya ini Lato, kita bisa ganti misalnya menjadi Georgia. Nah, langsung ganti seperti ini. Caranya seperti itu, mudah sekali untuk font. Kita bisa pilih fontnya itu untuk button atau heading, widget atau off canvas. Ini bisa ganti-ganti atau menggunakan font yang sama. Lalu untuk menunya tadi sudah, ini nanti tinggal disesuaikan. Kalau menu yang di footer, kita mau ke tampilan homepage dulu. Bagaimana cara kita mengganti tampilan homepage? Nah, kita mau edit tampilan homepage dari site library ini, dari starter template ini menjadi sesuai dengan blog atau website kita. Tinggal edit page. Karena ini menggunakan generate blocks dan bukan Elementor, jadi kita tinggal edit page seperti kita edit post gitu. Nah, ini kita bisa ganti background-nya atau color-nya lewat di sebelah sini, di sebelah kanan. Untuk mengganti background atau image ini yang ada di belakang ini, teman-teman bisa ke background, lalu kita browse. Kita bisa pakai yang image yang sudah ada di media library, atau kalau belum ada atau misalnya kurang cocok bisa di-upload dengan file atau foto atau image yang baru. Nah, ini saya mau pakai yang sudah ada sebagai contoh saja. Yang ini di select, lalu image-nya ini full size. Nah, ini dia akan ganti seperti ini. Dia ada opacity-nya, jadi ini bisa diganti-ganti opacity-nya. Seperti itu. Mau tampilannya agak gelap, semakin ke mau gelap ke kiri, semakin mau terang ke kanan. Karena ini kan tulisan atau fontnya ini warnanya putih, jadi kalau tampilan foto backgroundnya juga sama putih nanti nggak kelihatan. Nah, ini tinggal diganti sesuai dengan tagline atau apa yang mempresentasikan blog kita ini tentang apa. Nah, ini deskripsinya sudah saya ganti. Ini gantinya gampang, tinggal diklik di sini, terus nanti tinggal diisi kata-kata atau deskripsi yang baru. Dan ini bisa diganti juga untuk linknya. Ini misalnya linknya ini kan masih link yang
lama, ini bisa link ke misalnya ke alamat email kita atau ke laman atau ke page. Ini misalnya ke alamat email, tuh tulisnya seperti ini, info@prodigitalmom.com, lalu ini open di tab yang baru, dan oke, ini sudah oke. Kita update dulu. Nah, ini yang ini bisa kita ganti lagi. Nanti ini misalnya ini tentang fitur atau apa yang ada di blog Pro Digital Mom ini tentang apa. Lalu ini testimonial, ini servisnya, nanti bisa diganti seperti itu. Dan ini adalah tampilan blog post atau artikel terbaru. Ini pakai plugin WP Show Post. Seperti ini. Dan tampilannya kita lihat dulu perubahannya yang tadi sudah kita ubah tampilan homepage-nya ya. Jadinya seperti ini. Ini nanti logonya harus diganti karena sama gelapnya dengan background nggak kelihatan. Nah, ini seperti ini. Ini kalau diklik nanti bisa langsung ke ke alamat emailnya info@prodigitalmom.com. Dan ini tampilan blognya nggak ada fitur image-nya. Ini nanti bisa diedit dari sini, dari elemen, biasanya dari elemen, lalu masuk ke sebentar. Nah, ini ada layout dan global. Sebentar, saya cek dulu. Sorry, salah, bukan di elemen, tapi di ini ya, di plugin di WP Show Post ini. Nah, ini ada homepage recent article. Sini kita bisa edit. Nanti tampilannya bisa kita edit atau kita ubah dari sini. Nah, ini post per page-nya 2, lalu tadi kan nggak ada image-nya. Kalau misalnya ditambah image itu, ini dicentang. Lalu ini alignment-nya center, above title, content, oke, read more, meta, ini nggak usah, include, oke, kita misalnya update seperti ini. Dan ini shortcut yang kita bisa copy ke laman di di homepage. Nah, ini kita update. Nah, ini saya pilih artikel atau postnya itu ada 4, kemudian kolomnya 2 kolom, image-nya dicentang, berarti ada image, jadi nggak cuman teks. Lalu ini konten, kemudian ini bisa ditulis seperti ini, atau mungkin bisa dikosong. Update, lalu kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilan setelah tadi saya edit di sini ya, di bagian WP Show Post ini. Jadi ini tutup dulu. Nah, tampilannya seperti ini, sudah 2 kolom dan 4 artikel per page. Dan ini ada read more karena tadi diisi read more-nya diisi, lalu ini ada link untuk komen, dan ini ada metanya. Seperti itu. Untuk yang lain-lain ini butuh waktu untuk mengedit. Jadi saya pikir secara esensi bagaimana cara mengupload atau mengganti tema tampilan atau template blog sudah cukup. Jadi teman-teman bisa mengganti tampilan tema itu melalui plugin atau theme di sini di WP Admin. Dan kalau misalnya teman-teman mau coba dulu gitu, bisa install plugin namanya itu WP Staging. Jadi kalau teman-teman mungkin belum terlalu yakin apakah ini nanti temanya akan kelihatan bagus atau
bagaimana belum tahu, jangan langsung diinstal di blog utama, tapi di staging dulu. Jadi kayak kita itu bikin duplikasi blog kita, lalu template dan tema itu kita pasang dulu di stagingnya. Kalau oke, tampilannya bagus dan memang sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa langsung di-install di blog yang originalnya, blog yang sebenarnya, seperti itu. Jadi nanti nggak ada masalah untuk tampilan visual dan lain-lain. Dan kalau misalnya teman-teman mau backup dulu juga bisa. Backup menggunakan plugin bisa, Updraft ya, kalau nggak salah itu pakai plugin ini, Updraft. Atau kalau saya biasanya di hosting yang saya gunakan di Hawkhost, itu dia ada memang backup selama 1 minggu. Jadi backupnya itu selama 1 minggu itu diperbaharui terus-menerus. Jadi misalkan saya mau restore ke tampilan sebelumnya, itu bisa ngambil dari cPanel yang di hosting. Nah ini kebetulan teman-teman kalau mau mencoba hosting dari Hawkhost ini harganya terjangkau, tapi layanan customer service-nya itu bagus banget karena 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Itu pokoknya ada customer support yang akan selalu membantu kita kalau kita ada kesulitan tentang hosting atau apapun yang berkaitan dengan hosting. Jadi hosting yang saya pakai ini selama ini aman-aman saja. Saya suka dengan customer service dan supportnya, dan juga tidak ada kendala selama ini. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya pernah saya pakai. Nah, sepertinya sudah cukup dulu teman-teman. Jadi ini tampilan blog saya sudah berubah, rapi, enggak yang kadang kan kalau kita ganti tema, tapi tema sebelumnya itu kadang masih ngikut gitu. Jadi kadang tampilannya itu sudah out-outan, enggak sesuai dengan site library atau starter site yang kita pilih gitu. Cuman kalau kita menggunakan GP atau Generate Press ini, tampilannya benar-benar dia tampilan yang baru karena dia ada fiturnya untuk membuang atau mendelete tema atau template sebelumnya. Jadi benar-benar kayak kita itu menggunakan tema untuk blog yang benar-benar baru gitu. Jadi tampilannya nggak yang out-outan yang tumpang tindih, tapi memang kita harus sesuaikan background, lalu menu dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu wajar ya, karena kan namanya juga site starter, kita nggak membangun atau build up tampilannya dari awal gitu. Kecuali teman-teman buat page-nya satu-satu dari awal, nah itu sudah beda cerita ya. Beda cerita dengan starter site atau starter template ini. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang ditanyakan terkait dengan bagaimana cara kita itu mengganti tema, silakan bisa ketik di kolom komentar. Nah, untuk artikel sendiri tentang tentang apa itu tema WordPress, atau mungkin teman-teman ada pikiran untuk mengganti tema cuman jangan yang premium, yang free dulu, itu bisa banget. Teman-teman bisa ke menuliskan.com, di sini ada 75 lebih template WordPress yang itu gratis, bisa dipakai, bisa untuk teman-teman coba sebelum misalnya mau upgrade ke yang premiumnya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri dulu recording ini. Terima kasih.